Kunjungi channel kami, jangan lupa like, share, dan subscribe. Beberapa hari sudah nggak sadar lagi. Nah, ini apa yang dilakukan waktu itu? Nah, sebagai kita yang menjaganya, jaga orang sakit itu apa yang dilakukan di waktu saat seperti itu? Atau misalnya, ya kita yang merasa sendiri, ya, kita udah lama sakit, sudah bertahun-tahun, puluhan tahun kita udah sakit, sehingga dalam diri kita ini ada perasaan mungkin penyakit saya ini sebagai akhir dari kehidupan saya. Kalau terjadi hal seperti ini pada diri kita, apa yang kita lakukan? Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sudah berwasiat kepada kita semuanya untuk melakukan beberapa hal, ya, persiapan dalam menghadapi kematian sakratul maut. Cuma jangan juga ada dalam pikiran kita. Dan ada juga yang dia itu ketika dalam keadaan sulit, susah, mencita-cita untuk meninggal. Ya Allah, kalau udah begini urusannya, udah mati aja dah. Nah, gitu misalnya ada orang seperti itu juga. Nah, kalau hal yang seperti ini namanya tamannal maut. Jadi dia mencita-cita biar mati aja gitu. Lidurrin nazala bil insan, karena adanya kesulitan yang menimpa dia. Udah putus asa. Nah, udah putus asa. Akhirnya dia udah mati aja dah. Ya Allah, cabut saya nyawa saya. Nah, ini menurut para ulama ini hukumnya makruh. Ya, kalau kita sampai berdoa, ya Allah cabut nyawa saya, misalnya, udah saya nggak kuat lagi, ya Allah cabut nyawa saya. Nah, ini nggak boleh, makruh hukumnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan haram hukumnya. Ya. Nah, diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari wal Muslim, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Apa kata Rasulullah? La yatamannayanna ahadukumul mauta min durrin asabahu. Jangan sekali-kali di antara kalian ini mencita-cita atau berkeinginan agar dimatikan oleh Allah karena disebabkan karena kesulitan yang menimpa dia. Nah, misalnya tabrakan, biasanya ini orang seperti ini mengalami kecelakaan, sekeluarga semua anak istrinya meninggal. Akhirnya dia perasaan hidupnya itu sudah hancur. Dia sudah putus asa. Akhirnya dia berdoa, ya Allah cabut saja nyawa saya, sudah nggak kuat lagi. Nah, seperti ini nggak boleh, makruh hukumnya, ya, karena kesulitan. Nah, berbeda masalahnya kalau dia itu berada di lingkungan atau suatu zaman yang sangat rusak sekali, ya, di zaman, di era yang semua orang rata-rata bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir kita ini terjerumus atau khawatir kita ini juga terkena musibah, ya, tertimpa musibah, ikut-ikutan terkena musibah gara-gara mereka yang maksiat semuanya sudah mengadakan amar ma'ruf, sudah dikerjakan tapi tidak ada yang mendengarkan. Maka dalam hal ini boleh kita berdoa, tapi bukan mencita-cita, ya, tapi berdoa. Nah, apa doanya? Rasulullah SAW pernah bersabda, fa in kana la budda fa'ilan. Kalau tidak mungkin, dia harus mengucapkan, maksudnya dia harus meminta kepada Allah agar diwafatkan, maka berdoa. Falyaqul, berdoa. Apa doanya? Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li wa tawaffani makanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkan saya kalau kehidupan di dunia ini masih bagus untuk saya. Tetapi ya Allah, kalau kehidupan dunia ini sudah tidak bagus untuk saya, dalam artian saya akan terbawa kepada kemaksiatan, saya akan terjerumus ke dalam kemaksiatan, maka cabutlah nyawa saya kalau itu bagus untuk saya. Nah, ini boleh, seperti ini boleh, ya. Kalau seperti tadi cuma karena musibah, nah ini hukumnya makruh, hukumnya. Sebagian ulama mengatakan haram hukumnya, meminta kematian. Nah, oleh karena itu kata Imam An-Nawawi, qala ashabuna di sini, kalau Imam Nawawi mengatakan ashabuna berarti dalam mazhab Asy-Syafi'i secara khusus, idza tamanna li durrin wa nahwi. Hadza idza tamanna li durrin wa nahwi. Kemakruhannya itu, ya, kalau dia meminta diwafatkan dengan alasan karena kesulitan yang dia temui, kesulitan yang menimpa dia.
Ya. Fa in tamannal mauta khaufan ala dinihi. Kalau dia itu menginginkan kematian dengan alasan khawatir dengan agamanya, di fasadiz zaman, karena rusaknya zaman. Kita belum tahu nih, alhamdulillah di Indonesia masih banyak, khususnya di Jakarta Selatan, Gandaria, masih banyak majelis ta'lim, masih banyak pengajian, majelis zikir, istighotsah, macam-macam. Alhamdulillah. Kalau misalnya kita nanti akan mendapati suatu zaman di mana udah rusak banget zamannya, udah majelis ta'lim udah nggak ada yang hadir, zikir udah nggak ada yang hadir, jamaah cuma imam doang sama Bilal. Nah, misalnya sudah sampai zaman yang seperti itu, nah maka boleh, tidak makruh hukumnya. Nah ini karahiyatul maut ya. Nah untuk kita yang masih hidup ini, misalnya mulai dari kita masih dalam keadaan sakit biasa saja, nah sunnah bagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Bahkan diriwayatkan ya, jadi pernah Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar ini punya anak namanya Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha, salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mendengar ayahnya Sayyidina Umar berdoa. Jadi kata Sayyidina Umar, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah aku rezeki ya, mati syahid di jalan Allah. Berikanlah aku rezeki agar diwafatkan dalam keadaan syahid. Ini doa Sayyidina Umar ya. Waj'al mauti, jadikanlah kematianku ini di negerinya Rasulullah, di kota Madinah. Wafatkanlah saya di kota Madinah ini. Beliau berdoa sampai seperti itu. Didengar sama Sayyidah Hafsah. Lalu kata Sayyidah Hafsah, "Anna yakunu hadza?" Ada apa ini? Apa-apaan ini? Ya, anak kan dengar ayahnya, apa ini doa syahid kan terbunuh paling tidak. Allahumma rzuqni syahadah, terbunuh paling tidak. Nah, qala ya'tini Allahu bihi insya'ah. Kata Sayyidina Umar, ya, insyaallah kalau Allah sudah mendatangkan atau sudah sampai waktunya bagi saya untuk dicabut ruhnya, maka Allah akan mencabutnya dan saya tidak tahu. Saya tidak tahu, maka dari itu saya ingin mati dalam keadaan mulia. Maka dari itu terbukti ya, Sayyidina Umar itu mati, meninggal tertusuk, ditikam dalam keadaan sholat. Akhirnya keluar terus darah beberapa hari. Beliau meninggal, mati syahid di mana? Di Madinatul Rasul. Itu doa beliau. Nah ini dalil bahwa boleh kita meminta husnul khotimah. Ya, dalil boleh kita minta husnul khotimah. Maka biasanya tuh zikir rotibul atas tuh. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha itu kembali kepada zikir yang kita baca. Ya Allah, saya meminta biha dengan kemuliaan zikir yang saya baca. Sebelumnya ada zikir berarti. Atau ya Allah, dengan kemuliaan ibadah yang saya kerjakan ini, bihusnil khatimah, ya, berikanlah saya kebaikan di akhir hayat saya ketika dicabut. Husnul khatimah, itu maksudnya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Biasanya di akhir-akhir zikir itu, karena kita udah berzikir panjang, kita minta kepada Allah, ya Allah dengan kemuliaan zikir yang saya baca tadi ini, wafatkan saya dan dalam keadaan husnul khatimah. Nah, karena Allah juga ya di dalam beberapa ayatnya memerintahkan kita ya, sebagaimana dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Meninggal dalam keadaan muslim itu adalah rezeki yang luar biasa. Ibaratnya kita udah dapat jatah nih di surga. Cuma tinggal tunggu prosesnya seperti apa, lama atau enggak, mampir dulu ke neraka atau enggak. Yang penting udah dapat jatah dulu. Nah, kalau dalam keadaan muslim. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai ya'tiyakal yaqin, sesuatu yang meyakinkan, yang semua orang baik muslim atau non muslim pasti percaya hal tersebut. Apa itu? Kematian. Kematian semua orang percaya, enggak ada yang enggak percaya kematian.
Nah, hatta ya'tiyakal yakin, dalam artian hendaklah kita senantiasa beribadah kepada Allah, menjaga ibadah kita kepada Allah, istiqamah dalam beribadah kepada Allah sampai wafat, sampai ajal menjemput kita. Berarti kalau orang beribadah diwafatkan oleh Allah dalam keadaan beribadah, insya Allah itu merupakan salah satu ciri bahwa dia wafat dalam keadaan husnul khotimah. Nah, ini dalilnya. Di antaranya lagi Rasulullah SAW pernah bersabda dalam Sahih Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Diriwayatkan bahwa hadis ini diambil dari cerita yang panjang. Jadi ada salah seorang sahabat dulu ikut berperang dengan Rasulullah SAW. Nah, di waktu berperang beliau ini terluka parah. Ya. Waktu berperang itu beliau terluka parah. Dia nggak tahan lagi, nggak tahan lagi nih waktu luka parah. Waktu luka parah dia nggak nahan lagi karena saking tidak tahannya dengan sakit yang dia derita. Akhirnya dia tusuk badannya, dia bunuh diri. Tusuk badannya di pertengahan, baina sadiyaihi dalam riwayatnya. Nah, di tengah-tengah itu ditusuk, jantungnya kan itu ditusuk. Akhirnya beliau meninggal. Kata para sahabat yang lain, waduh untung banget dia nih meninggal fisabilillah, meninggal dalam keadaan ya berjuang di jalan Allah. Kata Rasulullah, wa huwa finnar, dia itu masuk neraka. Nah, kenapa wahai Rasulullah? Dia kan berjuang di jalan Allah, kok bisa masuk neraka? Setelah diteliti ternyata dia itu menusuk dirinya, ya, bunuh diri dia. Ini dalil juga haram hukumnya bunuh diri, ya. Jadi nggak ada itu bunuh diri dalam Islam, haram hukumnya. Nah, masuk neraka orang yang bunuh diri itu. Maka di riwayat lain dikatakan orang yang meninggal karena menusukkan besi ke dalam tubuhnya, atau orang yang meninggal karena melompat dari tempat yang tinggi agar dia meninggal bunuh diri dia, maka di akhirat nanti selamanya di dalam neraka itu dia akan menusuk dirinya. Atau dia meninggal dalam keadaan melompat dari tempat yang tinggi, selamanya di dalam neraka dia itu jatuh dari tempat yang tinggi, ntar dia dibalikin lagi, dijatuhin lagi. Atau bagaimanapun keadaan dia dalam waktu meninggal di dunia, bunuh diri di dunia, seperti itu nanti keadaannya di neraka. Nah, itu haram hukumnya meninggal dunia. Ini tadi yang pelajaran yang kita ambil, bahwa kita nggak tahu nih akhir hayat kita itu seperti apa. Nah, sahabat Rasulullah tadi ini berjuang di jalan Allah, nggak tahu dia ternyata di akhir hayatnya bunuh diri dia, padahal berjuang di jalan Allah. Maka karena itu ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, senantiasalah kita menyembah Allah sampai wafat, ajal menjemput kita. Nah, oleh karena itu ketika kita sudah tahu hal semacam ini, nah kalau kita sudah merasa bahwa diri kita ini sudah dalam keadaan uzur yang sangat payah, udah sakit kita nih, kita nggak tahu ini kan. Nah, orang-orang yang sudah di atas 70-an tahun atau 60 tahun ke atas sudah ya. Karena kata Rasulullah itu kan umur umatku itu berkisaran 60-an. Kalau udah lewat itu bonus. Nah, kita kalau sudah lewat 60 tahun ke atas, kita sudah dalam keadaan uzur sakit, yang kita sudah ngerasa dalam diri kita kayaknya ini ajal saya udah dekat. Nah, apa yang harus kita persiapkan? Nah, ini diriwayatkan ya, dzukira diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Kutubus Sunan dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Jadi orang yang sudah putus asa, dalam artian dia sudah merasakan dirinya ini nggak bakal sehat lagi kayaknya. Ini kayaknya sudah akhir hayatnya. Nah, diriwayatkan Sayyidah Aisyah itu dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan dekat dengan kematian, udah hampir menghadapi sakaratul maut, beliau itu wa indahu qadhun fihi ma. Beliau melihat di samping beliau itu ada air. Nah, ada air di samping beliau, fihi ma, di dalam tempat tersebut mangkok yang berisi air. Wa huwa yudkhilu yadahu fil qadah. Rasulullah kemudian mengambil mangkok tersebut, masukkan tangannya ke dalam mangkok yang berisi air tadi. Summa yamsah wajhahu bil ma. Kemudian beliau menyapu wajahnya, ya, menyapu wajahnya dengan air, sapukan tadi air. Qultu summa yaqul, ya.
kemudian beliau berkata, Allahumma inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Ya Allah, tolong aku. Allahumma inni, ya Allah, tolong aku dalam menghadapi sakaratul maut. Nah, kalau kita udah ngerasa dekat nih, udah berdoa, banyak berdoa tuh. Ya Allah, tolong saya. Allahumma inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Rasulullah saja berdoa seperti itu karena huru-hara kematian ini luar biasa, ya. Kita belum ngerasain. Dalam satu riwayat dikatakan, ya, orang yang meninggal itu, ya, kalau kita ingin menjadikan perbandingan, orang di dalam keadaan dicabut nyawanya itu, rasakan saya kira-kira gimana perasaan kita kalau ngelihat orang itu dicabut kukunya. Cabut kukunya. Kira-kira ngilu nggak kita? Oh, ngilu banget itu. Kematian itu lebih dahsyat dari itu. Nah, kematian lebih dahsyat dari itu. Dicabut ruhnya. Nah, maka dari itu Rasulullah saja berdoa seperti ini. Bahkan di riwayat lain Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, kata Sayyidah Aisyah, saya mendengar Rasulullah itu juga berdoa, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosaku, warhamni, rahmati aku, wa alhiqni birrafiqil a'la, ya Allah gabungkan aku, kumpulkan aku birrafiqil a'la dengan para malaikatmu dan para nabimu yang mulia. Ini doa beliau. Sebagian riwayat mengatakan apa kalimat terakhir yang diucapkan Rasulullah? Ya, Rafiqul A'la. Ya Allah, gabungkan saya dengan para malaikat dan para nabi-nabi yang mulia. Nah, karena itu, dalam mazhab Imam Syafi'i kata Imam Nawawi, yustahabbu ayyuksira minal qira'ah wal adhkar. Disunnahkan bagi kita ini untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Nah, kalau misalnya kita dalam keadaan masih agak segar, masih mampu itu baca Quran, cuma kita sudah merasa penyakit saya ini semakin hari semakin parah, ya. Penyakit saya semakin hari semakin parah. Akhirnya harapan kita ini sudah kayaknya udah gak ada harapan. Maka perbanyaklah baca Al-Quran dalam keadaan seperti itu. Perbanyak wal azkar, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yukrahu lahu al-jaza'u wa su'ul khuluq wasyatam wal mukhasama wal munaza'ah fi ghairil umuri dini. Dan tidak boleh, makruh hukumnya, ya, kita dalam keadaan sakit itu gelisah atau mengeluh, su'ul khuluq, berperangai yang jelek, mencaci. Gimana sih ini kok ini misalnya? Biasanya juga orang sakit itu kan orang sakit itu ini dialami oleh orang yang jagain orang sakit. Kita biasanya tuh kalau jagain orang sakit, biasanya gitu baper itu kan. Kita suka terbawa emosi. Gimana sih udah dimasakin sayur nggak mau makan, udah disiapin ini nggak dimakan. Nah, misalnya atau orang tua yang kita jagai, orang tua kita udah tua banget misalnya, udah agak pikun. Ini biasanya mengundang emosi banyak. Tapi kita harus bersabar dalam keadaan seperti itu. Nah, biasanya dia buang air sembarangan, ya. Baru habis dicebok buang air lagi dia. Nah, ini kesabaran yang harus kita jaga nih dalam keadaan seperti itu. Nah, juga yustahabbu ayyakuna syakiran lillahi ta'ala biqalbi wa lisani. Dan disunnahkan juga kita harus selalu bersyukur kepada Allah dengan hati kita dan dengan ucapan kita. Wa yastahdira fi dhihni anna hadzal waqt akhiru awqatihi minad dunya. Dan hadirkan dalam hati kita kalau udah ngerasa nih, hadirkan dalam hati kita bahwa ini kayaknya akhir dari waktu saya di dunia. Nah, kalau sudah bisa hadir dalam hati kita seperti itu, fayajtahidu, maka dia akan bersungguh-sungguh ala khatmiha bi khairin, untuk mengakhiri kehidupannya di dunia ini dengan kebaikan. Wa yubadiru ila ada'il huquq ila ahliha, dan hendaklah disunnahkan kita juga ini bersegera, ya, kita sudah merasa bahwa kematian itu sudah dekat, segera untuk menunaikan hak-hak keluarga kita, hak-hak orang-orang yang pernah bermuamalah dengan kita. Contohnya min raddil madzalim. Nah, kita segera mengembalikan hak orang yang kita zalimi. Kita pernah ngambil punya barang orang, kita pernah menzalimi orang. Minta ridha, minta halal dengan mereka. Ya. Wal wada'i, titipan-titipan orang yang ada pada kita kembalikan semuanya. Nah, begitu pula al-awari, ya, barang pinjaman yang kita minjam atau kita minjam duit,
Kita wasiatkan keluarga kita, tolong balikin. Barang titipan orang tolong balikin. Jangan sampai titipan orang itu jadi barang rebutan nanti setelah kita meninggal. Sangkaan ahli waris kita ini itu juga punya kita, padahal itu titipan orang. Nah, ini harus dipersiapkan semuanya itu. Jangan sampai terjadi. Wal istilahan dan terpenting ya istihlali ahlihi min zaujatihi wa walidihi wa auladihi. Jangan lupa ya kita minta halal. Minta ridho. Kalau dia seorang suami, minta halal dan ridho kepada istrinya. Kalau seorang istri, minta halal dan ridho kepada suaminya. Wa walidihi, dan kedua orang tuanya. Ya. Wa auladihi, begitu juga anaknya. Jadi jangan karena merasa sebagai orang tua tidak mau minta maaf kepada anaknya. Minta maaf juga kita, karena kita nggak tahu nih si kita sebagai orang tua ini sudah selesai belum. Ya, selesai belum kewajiban kita terhadap anak kita, mendidik dia, menasehati dia, memperhatikan dia ini dalam keadaan maksiat atau tidak. Nah, kalau kita belum sempurna seperti itu, minta maaf, pada minta halal, minta ridho kepada anak juga. Wa ghilmanihi, dan pembantunya, ya. Wajiranihi, tetangga. Kalau kita masih bisa ketemu tetangga, minta maaf, minta halal, minta ridhoannya. Wasdiqai, begitu juga teman-teman kita. Wa kulli man kanat bainahu wa bainahu muamalatun aw musahabatun aw ta'alluqun fi syai'. Dan semua orang yang ada hubungan dengan kita, baik itu pertemanan, baik itu hubungan dalam muamalah, atau keluarga, atau misalnya dia itu warga-warga di sekitar kita. Misalnya seorang RT, si warganya misalnya ya, ada hubungan dengan dia, minta halal kepada mereka semua, minta ridho kepada mereka semua. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Wa yustahabu ayyusya ahlahu wa ashabahu bis sabar. Dan orang yang sakit ini disunnahkan jangan lupa berwasiat, nasihati kepada keluarganya untuk bersabar atas apa yang dia derita fi marad wa ihtimali ma yasduru minhu, dan bersabar dalam mengemban apa yang dia rasakan, apa yang ayahnya misalnya orang tuanya atau orang yang sakit itu rasakan bagi orang yang menjaganya. Nah, biar nanti tidak ada hal-hal yang sensitif yang menimbulkan kemarahan atau caci mencaci. Ya. Udah dibilangin sih masih gini aja. Udah dibilangin jalan-jalan. Nah, itu biasanya tuh kalau orang sakit ya, udah jagain orang sakit. Nah, ketika kematian itu sudah hampir datang, ya, kematian itu sudah hampir datang, apa yang harus kita lakukan nih? Sebagai orang yang jagain orang yang lagi sakarat, maka yang harus kita lakukan segera ya hadapkan orang yang sakit tersebut, orang yang sakarat itu ke kiblat. Hadapkan dia ke kiblat. Jadi hadap ke kiblat itu seperti apa? Jadi kepalanya di sana, kakinya menghadap ke kiblat, agak tinggi sedikit kepalanya. Seperti kalau kita sholat dalam keadaan telentang, berbaring. Nah, arahnya kiblat. Jadi kepalanya arah ke kiblat, kakinya ke sana, meluncur ke kiblat. Bukan miring ya, bukan dimiringin ke kiblat, bukan. Itu kalau dalam kubur itu dimiringin, diciumkan ke kiblat. Nah, kalau dalam keadaan sakit seperti ini, nah, itu diarahkan ke kiblat, itu yang perlu diperhatikan. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan ketika orang itu dalam keadaan sakarat, jangan lupa mentalkin dia dengan la ilaha illallah. Nah, jangan lupa nih ditalkin dengan la ilaha illallah. Gimana cara mentalkinnya dengan la ilaha illallah? Kita cek dulu. Kita dengerin. Misalnya dia udah diam, sudah nggak bisa bergerak lagi, kita dengerin di mulutnya. Dia ngucap la ilaha illallah enggak? Dia berzikir enggak? Nah, dia didengar, oh dia mengucap la ilaha illallah, enggak usah. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah dalam dirinya, di mulutnya juga mengucap seperti itu, enggak usah ditalkinin. Itu namanya mengganggu dia. Tapi kalau dia berzikir selain la ilaha illallah, misalnya subhanallah, astagfirullah dalam, maka kita talkinin. Atau dia berdiam, nggak ada suara, kita dengar nggak ada suara, maka kita talkinin. Ya, jadi di mana kita mentalkinkannya?
Nah, kalau ada orang yang dalam keadaan sakarat seperti ini, kita berada di samping kanannya, sebelah kanan sini, ya, samping kanan, kita bisikin tuh telinga kanannya. Nah, gimana caranya? Langsung, la ilaha illallah. Cukup sampai situ aja. Nah, ini kata para ulama, kalau orang yang keadaan sakaratul maut itu dia beragama Islam, muslim orangnya, cukup la ilaha illallah saja. Karena di dalam hadis mengatakan, ya, lakinu mautakum la ilaha illallah. Enggak ada Muhammadur Rasulullahnya. Ya. Atau di hadis lain dikatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Tidak ada Muhammadur Rasulullahnya. Jadi cukup sampai situ aja, kita ikutin hadis. Karena ada orang mengatakan Muhammadur Rasulullah. Nah, sebagian ulama berpendapat Muhammadur Rasulullah itu kalau, ya, kalau yang sakarat ini orang kafir, non muslim. Nah, kita talkin dia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seperti itu. Agar dia ini meninggal dalam keadaan Islam. Nah, kalau orang muslim cukup la ilaha illallah saja. Ya, karena kalau kita sambung Muhammadur Rasulullah, ya Muhammadur Rasulullah akhirnya yang terakhir diucapkan. Nah, jadi cukup kita bisikin di telinganya dengan pelan, ya. La ilaha illallah. Nah, setelah itu diam dulu. Ya. Diam dulu, biarkan dia mencerna. Biarkan orang yang lagi sakaratul maut ini mengucapkan dulu. Nah, jangan langsung, ayo cepat, ucap. Jangan begitu. Jangan digesak, ya. Enggak boleh digesak. Dan juga yang perlu diperhatikan, yang mentalkinnya itu adalah orang yang dia segani atau orang yang dia cintai, jangan orang yang dia benci. Kalau misalnya nih, ya. Kalau misalnya yang mentalkinkannya itu orang dia benci, dikhawatirkan dia itu malah enggak mau ngucap. Enggak mau ngucap dia. Atau misalnya orang yang dia tidak segani, orang yang merasa dia itu lebih bagus daripada orang tersebut, dia malah ngapain ngajarin saya misalnya. Langsung seperti itu jadinya. Jadi yang mentalkinkannya itu juga orang yang dia cintai atau orang yang dia segani. Ya, langsung kita tuntun, mari Pak kita mengucap la ilaha illallah. Ikuti saya. La ilaha illallah. Kita diam sebentar. Kalau udah ada sekitar 1 atau 2 menit belum mengucap juga, ulang lagi la ilaha illallah. Enggak usah digesak, ya. Apalagi digerak-gerak kepalanya. Cepat ngucap. Ngucap. Aduh. Jangan digesak. Biarin aja dia mencerna. Nah, kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, udah. Enggak ada lagi yang berisik. Jangan ada yang baca Quran lagi. Boleh baca Quran tapi jangan sampai kedengaran. Atau gak ada yang menangis, gak ada yang ini, ya. Biarkan dia tenang. Kalau orang itu sudah mengucap la ilaha illallah, jangan ayo ngucap lagi. Jangan gitu. Kalau dia sudah mengucap la ilaha illallah, udah diam aja, ya. Kecuali dia ngomong misalnya, dia ngelihat makanan, misalnya kue misalnya kata dia, atau air kata dia misalnya. Kita ini lagi talkinin lagi la ilaha illallah sampai dia mengucap lagi. Akhirnya dia itu benar-benar mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Ya, jadi seperti itu, ya. Ini yang perlu kita perhatikan, ya. Jangan kita juga ikut kebingungan, ya. Ikut panik. Waduh, udah sakarat itu. Udah orang meninggal sudah kayak gitu-gitu misalnya kan. Kita udah panik, udah enggak bisa ini. Cukup, enggak usah panik, tenang semuanya. Talqini dia dengan la ilaha illallah, ya. Jangan juga ketika orang lagi sakarat itu tambah nyaring kita baca Qur'annya. Jangan, itu akan mengganggu dia. Nah, pelan saja baca Qur'annya. Yang terpenting itu la ilaha illallah ini. Nah, itu yang perlu kita perhatikan ketika orang itu dalam keadaan sakarat, ya. Nah, selanjutnya insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ketika dia sudah dicabut rohnya, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim? Orang itu sudah dicabut rohnya, tadi kan sakit, sakaratul maut. Kalau sudah meninggal, apa yang kita lakukan? Insyaallah pada pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan kira-kira?
Ya, Pak Haji. Jadi tidak mati termacam itu putus asa. Iya. Sebab di dalam Al-Quran dikatakan begini, la tayasu min rauhillah. Min rahmatillah. Asa dari rahmat Allah. Nah, itu Ya. gimana kalau gitu? Tangan dong. Iya, oleh karena itu makruh hukumnya orang itu yang putus asa ketika mendapatkan kesulitan akhirnya dia meminta kematian. Ini makruh. Dalam mazhab lain itu mazhab Syafi'i ya. Dalam mazhab lain haram hukumnya. Karena sigatnya tersebut la yatamannayanna. Itu sigatnya larangan di situ. Jangan sampai. An-nahi di sini imma yadullu ala tahrim, terkadang menunjukkan kepada keharaman ataupun dia makruh liwujudil qarinah kalau ada qarinah yang lain. Jadi seperti itu Pak Haji. Ya benar itu, la tayasu min rahmah. Jangan kita putus asa dari rahmat Allah. Karena ketika kita dapat kesulitan, yakinlah bahwa setelah itu pasti ada kemudahan. Ada pertanyaan tadi ya? Lagi? Ya. Kan tadi kan baca ayat ya Allah. Terus kalau orang meninggalkan tidak semua orang mampu baca ayat Allah. Ya. Kalau baca Allah gitu, Allah tidak mampu. Boleh nggak? Apakah sebagai orang mampu kita? Kalau Allah misalnya dia punya inisiatif misalnya ya. Waduh kasihan banget ini nggak bisa. Kayaknya dia udah nggak mampu menyebut la ilaha illallah. Allah dah. Allah gitu. Itu bukan alternatif namanya. Tetap karena seperti itu di dalam hadis Nabi riwayat yang datang, tetap kita ucapin la ilaha illallah, tetap itu. Ya karena kita nggak tahu nih. Kita mungkin nggak terdengar sama dia sebenarnya mengucap dalam hatinya. Ya, dia sebenarnya mengucap dalam hatinya atau dia mengucap sedikit di mulutnya, tapi tidak terdengar sama kita. Maka dari itu cukup la ilaha illallah saja, jangan diganti dengan lafaz yang lain ya. Kita berinisiatif misalnya, kasihan dia kepanjangan dan pendek aja dah. Allah gitu misalnya. Enggak. Jadi itu aja ya. La ilaha illallah. Ada pertanyaan lagi mungkin? Ya, kita cukupkan saja. Mudah-mudahan ya hal yang sedikit ini dapat kita amalkan, dapat kita perhatikan ketika kita menemui orang yang berada dalam keadaan sakaratul maut. Mungkin keluarga kita, anak kita, atau kita sendiri. Maka kita harus mempersiapkan diri kita dalam menghadapi hal tersebut. Karena semua manusia pasti akan melewatinya. Oleh karena itu kita baca surat Al-Fatihah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dengan segala urusan kita. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Rabbana